got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Dan kami di sini dari kelompok ketiga yang terdiri dari saudari Adriana Afifah, di sebelahnya adalah Linda Purmaya, dan saya sendiri adalah Pak Al-Hazimi. Kami akan mempresentasikan tentang peristiwa Fathul Makkah. Ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Adriana. Linda. Di poin pertama ada sebab terjadinya Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah terjadi tahun ke-8 Hijriah. Dengan terjadinya peristiwa Fathul Makkah, Allah menyelamatkan kota Makkah dari belenggu musyrikan, kemunafikan dan juga penindasan yang menyelamatkan yang telah menindas kaum muslimin yang berada di Makkah. Adanya Fathul Makkah menjadi kota bernafaskan Islam dengan menurut tauhid dan juga sunnah. Peristiwa Fathul Makkah menjadikan wilayah Makkah bebas dari kekuasaan kaum kafir Quraisy yang menjadi musuh bagi agama Islam. Penyebab utama Fathul Makkah adalah terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati sebelum adanya Fathul Makkah. Jadi sebelum terjadinya Fathul Makkah itu terdapat perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati bersama oleh kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy. Tetapi kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut sehingga terjadinya Fathul Makkah. Apa pelanggaran yang sudah dilanggar oleh kaum kafir, yaitu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi salah satu perjanjian Hudaybiyah itu adalah jika adanya serangan gencatan senjata selama 10 tahun terhadap kaum muslimin. Tetapi belum 10 tahun kaum kafir Quraisy telah melakukan serangan kepada salah satu suku yang telah mendukung kaum muslimin, yaitu suku Khuza'ah. Jadi terjadilah Fathul Makkah yang bertujuan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari serangan kaum kafir Quraisy. Kedua, ada keberangkatan kaum muslimin ke tanah Makkah. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah bertepatan juga dengan 630 Masehi, Rasulullah keluar dari Madinah bersama 10.000 sahabat yang siap untuk berperang. Dan beliau memberi amanah kepada Abdullah bin Umi Maktum, tugasnya untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Jadi Rasulullah melakukan penyerangan. Penyerangan ini bertujuan untuk melakukan perdamaian, bukan sebagai penyerangan yang langsung membunuh, tapi melakukan itu sebagai perdamaian, seperti itu. Jadi setelah beliau keluar dari Mekah, beliau menugaskan Abdullah bin Umi Maktum untuk menjaga-jaga di Madinah. Setelah beliau sampai di suatu tempat yang bernama Marodah dekat dengan Mekah, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obor sejumlah pasukan. Beliau juga mengangkat Umar radhiyallahu anhu sebagai penjaga. Tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Marodah menuju Mekah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan Abbas untuk mengajak Abu Sufyan menuju jalan tembus melewati gunung. Berdiam di sana hingga semua pasukan Allah lewat di sana.
Rasulullah. Mereka masuk dari beliau masuk dari lembah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu strategi Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah. Jadi ketika Rasulullah masuk untuk membebaskan kota Mekah, beliau mempunyai strategi agar ketika beliau masuk ke kota Mekah itu tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada peperangan yang terjadi. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada pada penduduk kafir Quraisy yang ada di Makkah untuk memberitahukan kepada mereka bahwasannya siapa yang masuk masjid maka dia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah kepada penduduk Makkah agar tidak ada terjadi pertumpahan darah, agar mereka berlindung dan mereka tidak berkeliaran ketika Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Oke. Selanjutnya masuknya Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berhasil masuk ke kota Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah, beliau melihat ada gambar Ibrahim bersama Ismail yang sedang berbagi anak panah ramalan, dan beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sekalipun Ibrahim tidak pernah mengundi dengan anak panah ini. Kemudian beliau merintahkan untuk menghapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Selanjutnya, keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi ada beberapa poin, ada 8 poin yang bisa menjadi teladan, yang bisa kita teladani. Seperti sikap Rasulullah menerima kesepakatan Hudaybiyah. Peristiwa ini memberikan keteladanan bagi kaum muslimin bahwa demi mendapatkan kemenangan besar, maka diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Yang kedua, kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin atas penaklukan kota Mekah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah dilakukan Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar kaum kafir Quraisy, menunjukkan bahwa penyerangan terhadap musuh yang menyerang kaum muslimin atau mengkhianati perjanjian kaum muslimin diperbolehkan. Yang keempat, ditegaskannya Abu Sufyan sebagai duta keamanan menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau permasalahan antar pihak diperlukan semua hubungan diplomasi. Selanjutnya, siasat yang dilakukan Rasulullah dalam mengatur pasukan menjadi 4 kubu menjadi sebuah contoh bahwa untuk meraih kemenangan diperlukan strategi yang jitu. Selanjutnya, hancurnya ratusan berhala yang telah lama bercokol di sekeliling Ka'bah menunjukkan bahwa suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Selanjutnya, dimaafkannya kaum Quraisy dan dibiarkan mereka pergi oleh Rasulullah menjadi teladan bagi kaum muslimin untuk tidak menyimpan rasa dendam dan agar saling mengasihi sekalipun terhadap yang sering menyakiti. Yang terakhir, ikut sertanya 10.000 orang pasukan dan 2.000 orang dalam peristiwa Fathul Mekah menunjukkan bahwa dalam meraih kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Pertama disampaikan oleh Linda. Kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah dalam salah satu pasal perjanjian Hudaybiyah disebutkan bahwa orang-orang atau masyarakat Mekah itu dibebaskan untuk memilih apakah dia mau masuk di agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ataukah dia masuk di agama kaum kafir Quraisy, gitu, agama kaum jahiliyah. Jadi masyarakat atau orang-orang itu dibebaskan untuk masuk di dua agama. Maksudnya dia bisa memilih gitu mau masuk di mana. Salah satu suku yang telah bersekutu
dengan Nabi SAW setelah adanya perjanjian Hudaybiyah ialah suku Khuza'ah. Dan sedangkan suku yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy adalah Bani Bakr. Seperti yang kita tahu bahwa Bani Bakr adalah salah satu kaum kafir Quraisy yang telah melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Mereka telah menyerang suku Khuza'ah karena adanya balas dendam, karena adanya kedengkian. Karena pada zaman dahulu suku Khuza'ah ini masuk di kaum kafir. Tapi setelah adanya Nabi Muhammad membawakan agama Islam, membawa agama yang rahmatan lil alamin, maka dari itu mereka melakukan balas dendam, melakukan gencatan senjata dan melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua akan dibawa oleh Adian. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masyarakat, beliau menunjukkan kepalanya seraya membaca surah Al-Fatihah. Ini maksudnya kenapa beliau menundukkan kepalanya ke bawah, karena dia merasa ada Allah yang menjaganya. Jadi dia merendahkan dirinya dan menghadap menunduk ke bawah seraya masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian itu kesimpulan yang ketiga. Ya, kesimpulan ketiga, selama berada di Mekah, setelah penaklukan selesai, Rasulullah SAW sempat menyampaikan beberapa khutbahnya. Rasulullah SAW menerangkan berbagai ajaran Islam dan beberapa prinsip hukumnya. Dalam khutbah pertama yang disampaikan di depan pintu Ka'bah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pembayaran dia atau tebusan. Adapun poin yang keempat, kesimpulan yang keempat yaitu khutbah kedua Rasulullah SAW mengumumkan ketahuilah sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada istilah persekutuan di antara kalian yang telah terjadi sejak zaman jahiliyah, maka Islam akan memperkuatnya. Pada khutbah ketiga Rasulullah SAW mengumumkan penghormatan tanah Mekah, keharaman berburu binatang-binatang di Mekah, memotong bulan-bulan Mekah, pohon-pohon Mekah, dan pakar terbang Mekah. Pada khutbah keempat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan tindak pembunuhan dan ada saksi mata yang melihatnya, maka si pembunuh wajib membayar tebusan atau dihukum. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Jawab nanti siapa yang fokuskan ke situ. Yang bertanya juga begitu. Ya. Jangan sampai jalan nanti yang di kolor kosong. Harus ada orangnya. Pertanyaan yang pertama dimulai Kak Nasir. Siapa lagi? Halimah, Kawita, Aulia Ainun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oke, Nasir. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, apa fungsi Ka'bah sebelum datangnya Islam? Bentar ya. Yang kedua, Saya, ya. ya kenapa saya Halimah, saya Halimah dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi ada jelaskan tentang yang Rasulullah untuk mengumumkan kepada kota Mekah. Ada kan yang tadi? Ya, pertanyaan saya adalah apa yang Rasulullah umumkan kepada penduduk Mekah supaya tidak terjadinya pertumpahan? Apa yang Rasul umumkan? Iya. Sedikit dijelaskan. Terima kasih. Ya. 3, Kamita. Bismillah. Saya dari kelompok 4, izin bertanya. Dan yang sudah dijelaskan, bisa dijelaskan kembali ya. Jadi apa penyebab utama dari terjadinya Fatu Makkah? Penyebab utama. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Aulia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana Rasulullah SAW
perdamaian saat peristiwa Fathu Makkah dengan melakukannya. Menjaga perdamaian pas perang gitu. Oke, terima kasih Aulia. Dan yang terakhir dari sisi pertama Ainul. Setelah peristiwa Fathu Makkah, itu kan Rasulullah SAW melaksanakan haji untuk kali kedua. Nah, apa nama haji tersebut dan kapan dimulai? Poinnya menarik ya. Haji terakhir Nabi. Pada saat setelah Fathu Fathu Makkah Makkah. terjadi. Oke, terima kasih Ainul. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya di sesi pertama. Pertanyaan pertama dari Ian Nasir. Apa fungsi dari Ka'bah sebelum adanya Fathu Makkah? Ya, sebelum adanya Islam. Maaf. Fungsi dari Ka'bah sebelum adanya Islam, sebelum masuknya Islam adalah Ka'bah dijadikan sebagai tempat persediaan berhala-berhala. Jadi misalnya kita bisa posisikan ini Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah itu ada berhala, ada Hubal, ada Manah dan segala macamnya. Jadi itu tempat kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam, tempatnya mereka untuk beribadah di situ. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri ada berhala. Seperti itu fungsinya Ka'bah sebelum datangnya Islam. Bisa dimengerti? Pertanyaan kedua, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Pertanyaannya tadi yaitu apa yang Rasulullah umumkan kepada penduduk Makkah agar tidak terjadinya pertumpahan darah. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya Rasulullah sebelum memasuki kota Makkah, beliau membuat strategi, yaitu strateginya bagaimana ketika beliau masuk ke kota Makkah tersebut tidak terjadi pertumpahan darah, yaitu dengan Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Makkah, memberitahukan kepada Makkah bahwasanya beliau akan masuk dan memerintahkan kepada mereka untuk memasuki tempat-tempat yang aman, seperti yang pertama ke rumahnya Abu Sufyan, ataupun yang kedua masuk ke dalam masjid, atau yang ketiga mereka masuk ke dalam rumah mereka dan menutup pintunya. Seperti itu. Itu akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada mereka agar mereka tidak keluar berkeliaran. Mungkin maksudnya ya, kalau misalnya mereka keluar, mereka berarti menentang Nabi. Seperti itu. Makanya mereka disuruh untuk bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Bagaimana Halimah? Ada nggak sih firman yang ada nggak sih firman yang dibacakan oleh Nabi Muhammad di situ? Firmannya di situ Rasulullah ketika beliau masuk sambil menyampaikan pengumuman tersebut, kemudian Rasulullah dia membaca doa. Beliau membaca firman yaitu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Berarti dijelaskan di dalam surah Al-Isra ya? Ya, dalam surah Al-Isra bahwasanya kebatilan ini akan lenyap dan kebenaran akan muncul di kota Makkah tersebut. Ya, Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari Miftah. Tadi pertanyaannya apa penyebab utama terjadinya Fathu Makkah ya? Jadi penyebabnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy itu mengalami perjanjian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dari Madinah dengan kaum Quraisy. Gitu. Jadi adanya perjanjian Fathu Makkah itu karena sebelumnya ada pelanggaran. Iya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Eka. Bagaimana strategi Rasul dalam perdamaian? Akan dijawab oleh Adian. Sebenarnya sama ya dengan pertanyaannya Halimah tadi, bagaimana ketika Fathu Makkah tidak ada pertumpahan darah atau perdamaian. Itu sama dengan menyampaikan beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan. Jelas ya sebenarnya. Pertanyaan terakhir dari pertama yaitu Ainun. Haji apakah yang terakhir yang Rasul kerjakan? Jadi setelah adanya Fathu Makkah, Rasulullah ini melaksanakan ibadah haji terakhir, yaitu ibadah haji wada. Ibadah terakhir kalinya Rasul pada tahun
diselesaikannya Fathu Mekah, Rasul pun berangkat ke kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji terakhirnya Nabi. Jadi setelah haji itu sudah tidak ada lagi ibadah haji. Nah, pas ibadah setelah melaksanakan itu Rasul melakukan khutbah terakhirnya juga. Khutbahnya bukan di atas mimbar, tapi di atas untanya Rasul. Oke, kita lanjut di sesi kedua. Siapa? Ada Aziza, ini siapa lagi? Daus, Iza, apa ini? Aziza, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi masyarakat sebelum terjadinya Fathu Mekah? Kondisi masyarakat ini terjadi sebelumnya. Oke, terima kasih Aziza. Pertanyaan kedua dari Eni. Ya, saya kelompok 6 ingin bertanya, sebelum peristiwa Fathu Mekah, bagaimana umat Islam melaksanakan ibadah haji? Ibadah haji ya? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Daus. Apa saja perilaku negatif masyarakat Mekah sebelum masuknya Islam? Sebelum masuknya Islam. Terima kasih Daus. Gak ada, Pak. Pertanyaan keempat Iza. Oke, di sini saya mau dari kelompok 7. Bisa jelaskan apa saja keteladanan dari Rasulullah yang bisa kita teladani dari Fathu Mekah? Keteladanan Rasulullah. Ya. Ya, sama-sama. Yang terakhir Pak Fatima. Saya dari Sebutkan salah satu tujuan dari Fathu Mekah. salah satu tujuan. Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan dari Aziza. Tadi apa ya? Oh, bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya Fathu Mekah? Sudah dijawab oleh Adrian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza dan Kak Daus karena pertanyaannya juga sama, yaitu bagaimana kondisi Makkah sebelum terjadinya Fathu Mekah atau sebelum adanya Islam di Makkah tersebut. Jadi ketika kan Makkah itu di mana Rasulullah lahir, tapi orang-orang yang berada di Makkah kebanyakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah atau sebelum datangnya Islam. Dan perbuatan-perbuatan tersebut seperti kayak membunuh khamar, membunuh anak perempuan, baru berjudi dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Kemudian datangnya Islam, kemudian Rasulullah memberitahu kebenarannya bahwasanya perempuan itu harus dihormati, tidak boleh lagi dibunuh, kemudian pemerintah itu memabukkan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Makkah tersebut untuk membenarkan perilaku kaum Quraisy yang sebelumnya salah. Seperti itu Kak Daus dan Aziza, bagaimana? Lanjut. Pertanyaan dari Iza akan dijawab oleh Kak Marti. Jadi pertanyaan tadi apa keteladanan yang bisa diambil dari keteladanan Rasulullah ya. Jadi keteladanannya seperti yang sudah disampaikan di materi tadi yang di slide ke-8, saya ambil yang pertama aja.
yaitu sikap Rasulullah SAW yang menerima perjanjian tersebut, perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian itu dianggap merugikan kaum muslimin sebenarnya. Tapi bahkan Umar bin Khattab itu merasa ini loh perjanjian pasti merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah tetap menerima perjanjian tersebut dengan kesabaran dan kesabaran dan sudah bisa memprediksi bahwa dengan menerima kesepakatan perjanjian tersebut kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fatimah. Apa salah satu tujuan adanya Fathu Mekah? Jadi tujuannya adalah bisa kita sepakati bersama bahwa Fathu Mekah itu artinya pembebasan kaum yang di Mekah dari kaum kafir lain, serta mengembalikan fitrahnya Ka'bah untuk ibadah kaum muslim, bukan untuk ibadah kaum kafir lain. Bisa lihat pertanyaan yang belum siapa? Sesi ketiga yang belum Moha. Siapa lagi? Fira, Sohaib, siapa lagi? Habis ya? Enggak sakit ya? Moha pertanyaannya? Ya, maka saya dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah berapa jumlah patung yang dihancurkan oleh kaum muslimin ketika peristiwa Fathu Makkah? Patung yang dimusnahkan. Berapa jumlah patung? Oke, makasih ya Nina. Terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya dari Fira. Dari Soaib. Saya dulu. Baik. Siapa yang diutus untuk menghancurkan berhala setelah Fathu Mekah selesai? Siapa yang diutus ya? Oke, terima kasih Soaib. Pertanyaan terakhir dari Fira. Saya Fira dari kelompok terakhir. Pertanyaan saya yaitu perjanjian apa yang disepakati sebelum terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan Mekah? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Muha, apa yang dijawab oleh kakak? Jadi pertanyaannya adalah jumlah patung yang dihancurkan oleh Rasulullah ya. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah SAW menyajikan Mekah dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. Setelah peristiwa ini, penyembahan terhadap patung berakhir. Bahkan ketika di dalam Ka'bah beliau memasuki Ka'bah, beliau menemukan lukisan gambar Ibrahim dan Ismail yang membawa anak panah. Beliau hancurkan, beliau singkirkan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sohaib. Siapa yang Rasul utus untuk menghancurkan Ka'bah? Itu ialah salah satu panglima besarnya kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid, menghancurkan berhala di sepanjang pandangan mata. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 360 berhala yang sudah dimusnahkan oleh panglima kita, yaitu Khalid bin Walid. Pertanyaan terakhir sekaligus menutup presentasi kami, yaitu dari Fira yang akan dijawab oleh Sadian. Selanjutnya tadi pertanyaannya dari saudara Sila, yaitu perjanjian apa yang disepakati sebelum terjadinya Fathu Mekah. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi, bahwasanya sebelum terjadinya
perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini yang sudah disepakati oleh kaum Quraisy dan juga kaum muslimin. Nah, adapun beberapa isi dari perjanjian Hudaybiyah yaitu yang pertama, yaitu gencatan senjata atau tidak adanya peperangan selama 10 tahun. 10 tahun yaitu maksudnya kaum Quraisy tidak boleh memerangi kaum muslimin dan begitu juga sebaliknya kaum muslimin tidak boleh memerangi kaum Quraisy selama 10 tahun. Kemudian perjanjian yang kedua yaitu bebasnya orang-orang muslim Makkah masuk ke dalam kota Makkah. Seperti yang kita tahu bahwasanya Rasulullah ada perjalanan hijrah dari kota Makkah kepada kota Madinah bersama dengan orang-orang Islam yang ada di kota Makkah karena mereka selalu ditindas ketika di kota Makkah. Nah, setelah di dalam perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah membuat kesepakatan kepada kaum Quraisy agar orang-orang muslim yang sudah berhijrah ke Makkah ini ketika ke Madinah ketika masuk ke kota Makkah tidak ditindas, tidak disiksa gitu dan rasanya. Kemudian perjanjian yang ketiga yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa adanya peperangan. Seperti itu. Bagaimana, Saudara Muskira? Masya Allah. Saya kembalikan ke moderator. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas lagi mungkin bisa ditanyakan di lain waktu ya. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab baru ya. Langsung aja deh. Tiga selesai. Kalau sesuai di sini berarti pertemuan yang keempat ya. Empat kan pertama bagian. Banyak ya. Jadi ini tanggal 12 bulan 10. Yang pertama dan kedua masih ingat tanggalnya enggak? Betul tidak ada yang dicatat di sini. Harusnya ada saja masukannya. Jadi bisa memasukkan ke jurnal. Oke, selama ini di dua sesi kita diskusi itu adalah online sungguh sangat menyusahkan ya. Kurang jelas, ibu juga mendengar kurang jelas. Apalagi waktu kelompoknya Halimah kemarin, suaranya putus sama sekali susah. Tapi syukurnya ketika di video bagus ya. Nah itulah. Demikian juga yang terjadi kemarin ketika ibu jadi juri di provinsi. Itu kasihan sekali anak-anak yang mengirim video karena ada di online. Rusak. Antara suara dengan gaya itu pas sekali. Tapi ketika ditampilkan di video bagus. Ada penyesalan hati ibu ketika anak yang memang ibu andalkan itu tidak juara. Ternyata pas di YouTube bagus. Lalu ibu share juga ini yang juara dan yang tidak juaranya kan. Ternyata dari beberapa siswa yang menelaah video tersebut mengatakan bahwa Bu, ternyata yang juara kedua dan juara tiga itu lebih bagus dari juara pertama. Itulah yang karena ada masalah di pengeditan video. Kita mengedit video yang begitu. Jadi antara dia bersuara dengan gaya itu lepas sekali. Jadi kita juri itu pusing, kayak apa menilai? Kalau ada 5 juri yang menilai. Juri yang tidak mau repot, tutup. Kalau ibu tidak, tetap ibu telaah. Ibu mau mengambil isinya. Bagus buat ibu. Tapi bagaimana ibu bisa menilai penampilan kalau tidak sama kan? Nah, sama seperti video kali ini. Ketika kita online, itu waduh hancur gitu. Ibu sangat pusing. Tidak mendengar dan ide-idenya nggak sampai rasanya. Seperti ini kan enak dulu. Masalah sekarang kita kendala pada cuaca ya. Ibu perhatikan sekarang ini, setiap hari Kamis itu panasnya luar biasa. Setiap hari Kamis. Kenapa ya? Selalu ada apa di hari Kamis ini? Coba buat yang puasa. Anak ibu itu ibu paksa.
dalam berbuat kebaikan yang harus dipaksa sama menurut ini. Jadi tidak terima dengan orang mengatakan jangan dipaksa anaknya. Tidak. Rasulullah saja sempat 3 kali sampai dipeluk oleh malaikat Jibril dipaksa ya kan? Suruh belajar. Itu pembelajaran buat kita anak-anak itu dilatih sejak dini. Bahkan pembelajaran untuk anak itu kalau nanti kalian punya anak, suami istri harus kerja sama. Anak ketika tidur jam 2 dan 3 malam bangunkan. Bisiki di telinganya. Benar, lakukan itu. Bisiki. Nah, sekarang ini waktu sholat tahajud. Ayo bangun. Ibu sama bapak mau sholat tahajud ya. Bisiki. Bangunkan dia. Caranya membangunkan, dudukkan dia, kencingkan. Kalau yang laki-laki itu ketak gitu ya. Burungnya diketak. Ibu lakukan itu. Karena anak ibu tuh besar, ibu juga operasi susah jadinya. Jadi ngangkat suruh bapak dalam ngantuk. Kenapa selalu? Cobalah enggak ibu, coba. Kita mulai sekarang disiplinkan. Ketak juga anak harus tidur, ketak dia, kencing. Jadi anak benar. Kalau yang perempuan siram, semprot pakai semprotan, semprot di sini. Benar, ini pembelajaran. Jangan astaga, suami istri kerjasama. Bangun nak, sekarang keluarkan anak kencing dulu, baru wudu. Wudhukan. Dulu kan yang ngantuk itu. Yang payah orang tuanya yang ngantuk. Oh, anaknya biarin aja. Wudhukan. Itu ya. Ya habis itu tidurkan lagi. Bisikin lagi, ibu mau salah sama bapak ya. Jangan nangis. Itu kalau kalian mulai sejak umur 6 bulan saja sudah mulai. Dia sudah mulai mengerti dengan bahasa kita. Usahakan. Itu anak akan terbangun dengan sendiri sampai besar. Itu bagus, jadi sampai sembuh nggak itu? Jangan, itu makanya tidak kebiasaan banget itu. Harus seperti itu. Ibu ini jadi kenapa? Enggak kontribusi. Ya, itu. Ibu senang sebenarnya untuk pembelajaran yang pendidikan anak-anak sih. Oke, kita mungkin di off dulu. Ibu akan